Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan keafiatan sehingga kita hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif calon program guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Parigi Motong. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 2 Kasimbar, langsung kepada teman-teman guru yang sempat hadir meluangkan waktu di tempat ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan Bapak Kepala SMA Negeri 2 Kasimbar menyampaikan sekaligus membuka acara kegiatan diseminasi budaya positif program calon guru penggerak angkatan 9. Untuk itu kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati teman-teman guru penggerak angkatan 9 yang ada di samping kiri kanan saya ini. Yang saya hormati teman-teman guru Kasimbar yang sempat hadir di kegiatan diseminasi budaya positif program kegiatan calon guru penggerak SMA Kasimbar angkatan 9. Semoga dengan kegiatan ini dapat menambah ilmu atau saling mengisi antara guru yang satu dengan guru yang lain. Alhamdulillah, SMA 2 Kasimbar ini sudah ada 1 orang. Kita punya guru penggerak resmi dan 2 orang calon guru penggerak. Insya Allah akan lulus. Harapan saya teman-teman guru, khususnya guru-guru yang senior, sudah melaksanakan tugas sebagai guru lebih 5 tahun ke atas, atau teman-teman P3K, teman-teman PNS, kita supaya mendaftar pada program BPP angkatan ke-11 sementara proses pendaftaran sekarang. Jadi teman-teman upayakan. Sudah berapa orang yang mendaftar itu, yang sudah menghadap dengan kepala sekolah yang saya tanda tangan. Ini ada 3 orang termasuk Ibu Nur Hayati, Gawati dan Wayan, 3 orang. Saya minta yang lain menyusul. Kemudian dengan Ibu Aminah. Jadi saya tunggu. Harapan saya dengan banyaknya guru penggerak di sekolah ini, kalau tidak bisa tidak perlu lagi bukan tenaga dari luar. Kalau ada bimbingan atau komunitas belajar yang ada di sekolah ini tidak perlu lagi. Di sekolah kita sudah ada. Apalagi orang sudah menjadi pengajar praktik. Alhamdulillah, beliau bisa membimbing guru-guru. Apalagi sekarang ini kita sudah bentuk komunitas belajar. Jadi harapan saya yang bisa membantu itu adalah teman dari calon guru penggerak. Itu yang lain. Kemudian kalau Bapak Ibu sekalian berhasil, ya ini bukan cuma sekedar ini, tapi ini akan menjadi membawa karir kalian nanti. Kalian nanti diangkat menjadi guru penggerak, jadi pegawai negeri sipil,
Pertama, dalam hal ini kalian sudah punya modal sebagai pengawas, ya. Maka diangkat sebagai kepala sekolah. Karena itu harapan saya teman-teman yang belum ikut ini supaya bisa ikut, bisa mendaftar. Dan hari ini mari kita dukung, kan, kegiatan diseminasi positif, kan. Teman-teman itu karena waktunya ini terus terang saja, teman-teman yang sudah dalam ruangan ini kami tidak ada yang keluar, ya. Jangan keluar karena kita butuhkan waktu sekitar 1 jam, 60 menit. Kita bantu mereka ini. Kalau mereka sudah berhasil, insya Allah kalian akan mereka bantu juga nanti. Jadi itu. Oke, terima kasih. Pada dasarnya pada prinsipnya sebagai kepala sekolah sangat-sangat mendukung kegiatan ini. Karena itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini saya buka dengan resmi. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita beranjak ke pemaparan materi budaya positif. Ya, Bapak Operator, ya. Baik, di sini saya sendiri yang akan langsung memaparkan materi. Sebentar akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Tika Puji Dwi Astuti. Ya baik, yang pertama untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, makna disiplin. Disiplin ini juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, ya Bapak Ibu. Bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia. Jadi disiplin ini bukan hanya sekedar disiplin. Jadi disiplin ini mempunyai tujuan yang mulia, ya. Dengan disiplin kita akan memiliki tujuan yang mulia terhadap diri kita sendiri, ya Bapak Ibu. Kemudian seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena berdasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ini kita ketahui bahwa disiplin ini termasuk satu nilai kebajikan universal atau yang bisa kita tanamkan pada diri kita sendiri. Dengan disiplin berarti kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang akan kita lakukan nantinya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang berarti nilai-nilai yang disepakati bersama. Berarti ya nilai-nilai kebajikan ini bisa kita sepakati bersama melalui bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai ini merupakan suatu payung besar dari sikap dan perilaku kita. Kemudian ini juga merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Kemudian nilai-nilai ini juga merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dan teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Jadi di sini motivasi manusia itu dipengaruhi oleh 3, ya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada manusia yang berperilaku dia itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena ini apalagi kepada siswa, ya, siswa yang perilakunya itu dia hanya untuk menghindari suatu hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ada murid yang perilakunya hanya untuk menggambarkan, ya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah 3 motivasi dari perilaku manusia. Kemudian yang berikutnya
hukuman dan penghargaan. Ada di sini yang pertama, dihukum oleh penghargaan. Jadi kalau kemarin-kemarin kita mengetahui ya bahwa penghargaan ini termasuk salah satu hal yang memotivasi. Tetapi ternyata ada juga yang dihukum oleh sebuah penghargaan. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Dan yang berikutnya, penghargaan merusak hubungan. Dan yang berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Dan penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan menghukum. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Dan yang ketiga, restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Saya pindah ke sini ya Bapak Ibu. Dan restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi menguatkan. Restitusi ini fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Inilah yang dimaksud dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, dan mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini kita fokuskan pada karakter ya, pada tindakan kalau untuk restitusi. Dan restitusi juga adalah proses kolaboratif. Jadi di restitusi ini ada kerjasama yang terbangun, mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk kesalahan mereka ya. Ini membantu murid bagaimana ketika mereka mendapatkan masalah, kita sebagai guru memberikan restitusi, kemudian mereka mendapatkan solusi terkait permasalahan yang mereka temukan. Dan restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya sendiri setelah berbuat salah. Keyakinan kelas. Di sini selain keyakinan kelas ada juga yang namanya keyakinan sekolah. Kenapa saya mengambil keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini lebih spesifik ya. Di sini keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat tersurat. Keyakinan di sini adalah yang disepakati ya Bapak Ibu, yang disepakati bersama. Jadi kalau dia keyakinan kelas, berarti yang kita sepakati bersama siswa kita. Ini lebih terfokus kepada orang wali kelas ya. Dan nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang untuk lebih memotivasi dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan tertulis. Nah, jadi perbedaannya keyakinan dan peraturan ini, kalau peraturan langsung ya dia langsung datang tanpa kita sepakati dengan siswa. Kalau dia keyakinan, kita sepakati dulu, kemudian kita buat keyakinannya. Setelah kita sepakati, kemudian kita yakin bahwa hal-hal yang kita sepakati itu bisa kita jalankan secara bersama. Baik, selanjutnya untuk kebutuhan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Tika Puji Dwi Astuti. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Baik, itulah pemaparan materi dari kami selaku CGP Angkatan 9 di SMA Negeri 2 Kasimbar.
Selanjutnya, apabila ada materi yang telah kami paparkan tadi yang ingin Bapak Ibu tanyakan atau misalkan yang ingin kita diskusikan, waktu dan tempat kami silakan. Misalnya Bapak Ibu ingin melihat kembali slide yang mana yang ingin Bapak Ibu perjelas, akan disilakan. Baik Bapak Ibu. Ya. Ya, kepada Bapak disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta apabila yang saya mau tanya itu mengenai apa tadi itu, siswa tolong berubah demi Bapak. Coba kembali dulu. Ayo bantulah demi Bapak. Ini masalah apa yang dibahas ini? Apakah masalah siswa itu sendiri atau itu masalah temannya, maksudnya sih? Teman dengan temannya siswa di kelasnya itu? Posisi guru? Tidak terlalu itu tadi. Ini posisi guru? Oh, sebagai teman, ya. Kalau sepengalaman saya tadi, saya pikir itu siswa yang bermasalah diminta oleh guru berubah demi Bapak. Jadi di sini saya memikir bahwa guru yang terancam di sini. Dalam hal ini mungkin terancam posisinya guru karena siswa ini tidak ada yang mau berubah. Ya, itu saya minta dari penjelasannya. Jadi saya perhatikan lagi. Ya, tadi kalau minta maaf saya tadi ada apa namanya WA-nya. Jadi saya perhatikan sih, saya cuma sempat dengar tadi. Ayo bantulah demi Bapak. Jadi saya pikir, kenapa guru yang terancam di sini? Karena siswa ini bermasalah. Jadi itu akan bisa dijelaskan kembali gitu. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Sedikit saya perjelas ya Bapak. Ini ada 5 posisi kontrol Pak. Yang pertama, ini jadi di sini ada 5 posisi kontrol guru Pak. Jadi yang pertama pemukul, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan manajer. Ya teman Pak bilang teman. Ya, kalau di sini Pak, ini maksud dari teman ini posisi seorang guru. Jadi posisi seorang guru itu dengan siswanya dia sebagai teman. Nah, jadi kadang-kadang kan kalau kita biasanya di luar sekolah, biasanya kan kita menggunakan kalimat-kalimat seperti ini tanpa kita sadari. Jadi ini menandakan bahwa posisi kita dengan guru itu sebagai seorang teman. Nah, jadi di sini ada kata-kata ayolah bantulah dari Bapak ya. Biasanya ketika kita menawarkan meminta bantuan seorang siswa kan, kita ini kan manusia yang tidak terlepas dari bantuan dari orang lain. Biasanya kita juga membutuhkan bantuan dari siswa. Ketika kita menggunakan kata seperti ini, ayo bantulah dari Bapak ya, berarti kita memposisikan diri kita itu sebagai seorang teman. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Ibu Tika, disilakan Ibu. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ismail yang sudah merespon paparan materi kami. Ya, posisi teman di sini seperti yang Ibu Anissa utarakan tadi, bahwa posisi antara guru dengan siswa itu hubungannya teman. Ya, kalau bahasa langsung kita mungkin agak bestie gitu kan Pak. Bestie. Jadi guru ini jadi temannya siswa. Jadi siswanya berbestie lah dengan gurunya. Jadi posisi ketika siswa itu melakukan kesalahan, jadinya gurunya ayo bantulah dari Bapak ya, maksudnya supaya kamu tidak membuat kesalahan, dibujuk dalam tanda kutip, dibujuk oleh gurunya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, seperti membuat hubungan ini dekat. Memang hubungan teman ini dekat antara siswa dengan guru, namun ada memang kekurangan dari posisi kontrol ini. Itu saja dari saya Pak. Oke, selanjutnya kepada Bapak Rifudin. Bapak
Sini bagus. Kalian dengan kue. Dia punya kue tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengikuti nasi dan dengan budaya positif, tentunya setelah kita mendengarkan apa yang sudah disampaikan kaitan dengan perilaku yang positif maupun yang buruk yang jadi pada siswa kita, tentunya kita menyimak dari apa yang merupakan bagian dari budaya positif. Memang ini bukan hanya ditujukan pada siswa. Pada prinsipnya ini ditujukan juga kepada guru dalam hal bagaimana membangun budaya positif dengan menguatkan apa yang sudah menjadi budaya dan menjadi iklim yang baik, ya, positif dalam hal penerapannya. Nah, tentunya di sini kalau kita melihat kalau kita melihat dari yang disampaikan tadi, tentunya sebenarnya kita harus berangkat dari apa yang kita lakukan sebagai guru. Di sini ada 5, ya, ada 5 S yang harus kita lakukan. Senyum, ya kan? Kemudian sapa, salam, sopan, santun, ya kan? Itu dalam hal menjaga kebersamaan. Nah, tentunya di sini juga saya sebenarnya di budaya positif ini memang sesungguhnya harus kita implementasikan dalam keseharian kita di sekolah, khususnya bagi guru ini. Jadi bukan hanya terkesan kita hanya fokus memberikan contoh kepada siswa, tapi pada dasarnya kita harus menunjukkan bagaimana prakteknya yang harus kita lakukan secara pribadi sebagai guru itu harus muncul. Dalam hal ini bagaimana membiasakan budaya positif yang baik, yang punya iklim positif juga, sehingga barangkali saya mudah-mudahan dengan adanya beberapa teman guru yang sudah mengarah kepada calon guru penggerak, tentunya bisa menciptakan budaya-budaya positif yang betul-betul tergambar dalam keseharian kita. Karena memang terus terang kalau kita melihat dari pergerakan yang terjadi pada siswa kita, khususnya dalam keseharian kita di kelas, memang terus terang dituntut sebenarnya kepada guru bagaimana berperan untuk bisa menyatukan siswa itu kepada diri kita sebagai guru. Karena kenapa? Karena jika kita menunjukkan arogansi kita di dalam mengajar maupun mendidik siswa, maka itu akan mengurangi simpatisan siswa itu kepada guru itu sendiri. Jadi makanya kita memang muncul dari diri kita sebagai guru, ya. Saya kira barangkali supaya ini juga bukan hanya kita fokus pada siswanya, tapi kita tunjukkan budaya positif ini kepada guru, khususnya dalam hal bagaimana sering menyapa, ya. Tapi ini saya lihat budaya ini belum muncul di sekolah kita, khususnya di lingkungan kita sebagai guru. Bagaimana kita harus memberikan contoh kepada siswa, tapi prakteknya
yang kita lakukan itu terhadap kita sebagai tenaga pendidik itu tidak menunjukkan budaya-budaya positif sebagai kebiasaan yang harus dilakukan di sekolah ini. Jadi melalui kegiatan ini barangkali bisa memberikan cara berpikir kita untuk bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya positif, sehingga akan tergambar kita sebagai guru yang memang betul-betul bisa digugu oleh siswa itu sendiri. Jadi barangkali itu yang dari saya. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa memberikan pencerahan kembali dan bisa kita lakukan setiap hari. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak atas respon, masukan, dan dukungan untuk kami calon guru penggerak ini. Sebenarnya memang budaya positif itu sudah apa yang Bapak sampaikan tadi itu sudah masuk dalam materi yang pernah kita pelajari, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Suntulodo, Ingwadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Jadi di depan sebagai panutan, di tengah memberikan semangat, di belakang memberikan dukungan. Jadi seperti sudah selaras dengan apa yang Bapak Syarifuddin tadi utarakan. Mungkin Ibu Anissa ada masukan? Saya hanya sedikit terima kasih kepada Bapak atas segala masukannya. Semoga dengan ini kita tidak hanya menerapkan budaya positif ini kepada siswa, tetapi juga di antara rekan-rekan kita sesama guru. Jadi saja dari saya, mungkin ada sedikit ada tambahan lagi dari teman-teman. Silakan kepada Bapak Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di sini mungkin saya lebih cenderung bertanya. Ada bentuk pengaplikasian. Tolong di slide si sayang dan rasa diterima. Itu. Sayang dan rasa diterima meliputi kebutuhan dan hubungan koneksi sosial. Jadi melihat realita, kenapa siswa cenderung lebih memilih tidak masuk atau apa. Ini hasil survei dan pengamatan di saya pribadi. Ada hal-hal yang mereka tidak dapatkan di sini, seperti aspek kasih sayang yang telah dijabarkan ini. Sehingga siswa tersebut merasa tolak. Kalau dalam teorinya itu ada namanya sosiometri, melihat seperti apa siswa yang diterima di kelas dan siswa yang tidak diterima. Paling banyak yang menerima dan paling sedikit yang menolak. Ada juga kebalikannya, paling banyak yang menolak dia, ada juga yang sedikit menerima dia. Pertanyaan saya, seperti apa peran kita? Ini kan konsepnya semua mengarah kepada guru. Seperti apa menciptakan lingkup ruang belajar yang lebih menyenangkan sehingga sesuai dengan kebutuhan siswa yang didasari oleh melihat tugas perkembangan siswa tersebut. Ini kan sudah dijabarkan semua. Jadi yang jadi pertanyaan saya, bagaimana kita sebagai guru praktek atau aksi nyatanya dalam menindaki atau menyikapi kebutuhan-kebutuhan siswa seperti itu. Mungkin di kelas dia merasa tertolak, sehingga mungkin sering dikasih keluar, sehingga menjadi budayanya setiap hari akan dikasih keluar, setiap hari akan dikasih keluar. Saya tidak masuk kenapa dikasih keluar, tidak masuk dikasih keluar. Nah ini kapan selesainya? Kan begitu. Ya. Ketika itu terus yang mendasari pemikirannya, ya otomatis secara psikologi
5 kali saja kebiasaan seperti itu akan menjadi kebiasaan. Hal-hal yang berulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan sehingga tidak ada lagi motivasi kepada. Jadi mungkin saya tanyakan apa aksi nyatanya untuk mungkin ada edukasi kita sebagai tenaga pendidik untuk menghadapi masalah tersebut. Terima kasih. Mungkin pertanyaan. Terima kasih atas responnya dari Pak Ghazali. Saya sedikit menambah. Jadi saya mendengar pernyataan atau pertanyaannya dari Pak Ghazali tadi mendapat materi sedikit tentang sosiometri. Jadi sosiometri itu ilmu yang belum saya dapat sebelumnya. Ketika siswa yang tidak pernah masuk atau masuk tapi dikasih keluar, masuk dan dikasih keluar begitu terus karena berturut-turut 5 kali begitu Pak Ghazali ya. Aksi nyata yang dilakukan oleh guru itu salah satunya ada di segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi biasanya guru akan memanggil siswa tersebut secara personal atau individu karena biasanya siswa itu ketika dipanggil dan dimarahi di depan teman-temannya pasti akan merasa malu. Jadi ini yang pertama menstabilkan identitas, menstabilkan dulu identitasnya dengan menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana keyakinan kelasnya kita? Apakah kalau terlambat atau tidak membawa tugas, apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di dalam kelas? Setelah itu baru kita bergeser ke validasi tindakan yang salah. Namun Bapak Ibu, 3 tahapan ini bisa tidak berurutan dilakukan, atau bisa Bapak Ibu memulai dari menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelasnya kita itu, atau menanyakan keyakinan bagaimana pendapatmu tentang keyakinan kelas kita, seperti itu. Jadi diberikan tindakan berupa segitiga restitusi dengan menanyakan menstabilkan identitas dulu supaya kita memulihkan kembali rasa percaya diri mereka. Selanjutnya kita berikan tindakan validasi tindakan yang salah. Jadi di situ kita memproses apa saja tindakan yang sudah dia lakukan dan itu masuk kategori dalam tanda kutip salah. Jadi kita di situ mengubah dari pemikiran, mengubah kesalahan menjadi identitas sukses. Yang terakhir kita berikan mereka keyakinan. Itu mungkin ada tambahan dari Ibu Anissa. Sedikit saya tambahkan, selain dari aksi nyatanya yang harus dilakukan adalah segitiga restitusi, mungkin di sini kita kolaborasi ya. Jadi hal yang paling penting itu adalah kolaborasi antara guru misalnya yang mengeluarkan adalah guru mata pelajaran, kemudian wali kelas, dan yang paling penting adalah guru BK. Jadi kita harus membangun kolaborasi yang baik dengan melakukan segitiga restitusi ini. Jadi seperti itu ketambahan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Ghazali. Terima kasih, ini luar biasa, ini materinya sangat membangun, lebih memberikan pencerahan lagi kepada kita tenaga pendidik. Jangan sampai kita stuck dalam memberikan atau membuat edukasi pembelajaran sehingga siswa ini itulah suasana nyaman. Jadi berarti dalam hal ini kita harus hubungkan bahwa tidak ada sekat antara siswa dan guru ya. Seperti apa yang dipaparkan tadi, menjadi misalkan siswa itu dijadikan sebagai sahabat dalam tetap ada kontrolnya ya, begitu sehingga tercipta situasi nyaman. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah itu saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada lagi yang ingin diketahui oleh teman-teman atau ada pertanyaan atau tanggapan, disilakan. Baik, karena
sudah tidak ada lagi tanggapan, masukan dan sebagainya. Selanjutnya kegiatan diseminasi budaya positif ini saya kembalikan kepada kepala sekolah. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bapak Ibu yang saya hormati, ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah waktunya ikuti kegiatan teman-teman guru penggerak TGP Angkatan 9. Insya Allah menyusul Angkatan 11. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya menyimak materi yang ada ini adalah diseminasi tentang aksi nyata budaya positif. Jadi, apa kebiasaan-kebiasaan kita di sekolah ini yang bagus, mari kita tumbuh kembangkan. Jadi bagaimana kita punya kedekatan dengan siswa, kita menyapa siswa, kasih bahasa yang bagus. Siswa itu juga manusia. Jadi sekalipun kita ini guru, orang yang sebagai orang tua, mana kita memberikan contoh yang terbaik kepada kita punya anak-anak. Anak-anak itu punya harga diri juga. Jadi dilayanilah mereka dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu kita bentak seperti hewan ya. Jadi mana kita perlakukan mereka dengan sebaik-baiknya dan kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Jadi kita sebagai guru itu orang yang digugu dan yang ditiru. Semua perlakuan kita itu ditiru oleh anak-anak. Jadi kalau itu namanya bagus, kita budaya itu kita kembangkan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Saripudin tadi, kita ketemu saling menyapa, kita ajak anak-anak. Kalau saya kemarin tugas di Timor Selatan tahun 2012, selesai upacara bendera itu, anak-anak semua salaman. Nanti hilang itu budaya itu ketika ini corona hilang itu. Jadi saya senang sekali. Jadi saya sebagai kepala sekolah, sebagai orang tua hanya menunggu di ruang guru. Ketika datang guru, assalamualaikum, pakai set, datang di ruangan saling menyapa. Artinya kita orang itu bukan dibutuh dihargai, tapi senang juga seperti itu. Artinya guru-guru itu ramah. Jadi jangan cuma kita lewat depan orang tua. Jadi itu kita kembangkan budaya seperti itu. Kalau itu yang kita lakukan, maka anak-anak akan mengikut kita. Jadi, kemudian ini budaya positif ini juga ya, apel pagi ini, ini juga budaya positif ini. Apa tujuannya itu bisa laksanakan apel pagi? Tujuan yang pertama, kita silaturahmi antara guru dengan pimpinan, kita menjalankan disiplin. Yang kedua, ketika kita masuk di kelas, tidak ada lagi yang lambat. Kemarin setelah saya tidak buat itu apel, ada yang masuk jam 7:30, ada yang masuk jam 8. Siswa sudah lama di kelas, gurunya belum datang. Tapi setelah dibikin apel pagi seperti ini, alhamdulillah, tidak ada lagi siswa yang berkeliaran. Setelah apel, karena gurunya sudah siap, apel siswa langsung masuk dalam kelas itu. Jadi itu budaya positif, tolong kita tumbuh kembangkan, jangan sampai kita hilangkan seperti itu. Itu teman-teman sekalian. Jadi terima kasih lagi ucapkan atas supportnya teman-teman sekalian terhadap teman kita yang mengikuti kegiatan ini. Saya minta kalau ada kegiatan seperti ini Pak, tolong dibantu Itu akan seperti ini, kita luangkan waktu untuk membantu program. Kalau mereka lulus, alhamdulillah kita senang juga. Tambah lagi kita punya ilmu di sekolah ini. Saya tidak bingung lagi baca yang lain narasumber. Sekarang 3 orang di sekolah ini. Jadi kita sudah saling mengisi Jadi teman-teman yang lain bertanya kepada mereka. Jadi itu. Oleh karena itu, terima kasih juga mereka yang siapkan konsumsi ini dari tadi. Itu butuh-butuh konsumsi. Cuma kopinya juga belum ada. Oke, terima kasih. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif atau aksi nyata budaya positif ini saya tutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.